Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah keselamatan menurut Yohanes. Bagaimana sejarah keselamatan menurut Injil Yohanes dan juga menjadi Injil yang akan kita dengarkan dalam perayaan Kamis Putih ini. Teman-teman, sejarah keselamatan menurut Yohanes bisa digambarkan seperti sebuah pendulum. Gerakan berawal dari atas ke bawah dan kemudian naik ke atas lagi. Prakasa keselamatan berasal dari Allah yang turun ke dunia, kata batis, untuk mengajak manusia naik kembali ke surga agar dapat mengalami kemuliaannya. Anabatis. Maka dalam perspektif itu, Injil Yohanes dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama, Injil Yohanes 1 sampai dengan 12 adalah kitab penjelmaannya. Kitab penjelmaan. Dan juga bagian kedua, Injil Yohanes 13 sampai dengan 20 disebut kitab kemuliaan. Kitab kemuliaan diawali dengan kisah pembasuhan kaki yang juga kita dengar dan juga kita lihat dalam perayaan Ekaristi Kamis Putih. Kisahnya tidak hanya berisi pelajaran moral agar para murid saling melayani, tetapi juga merupakan persiapan kisah sengsara. Membasuh kaki para murid merupakan tindakan simbolik yang menyertai pengajaran tentang kehidupan bersama yang mesti diwujudkan oleh para murid. Maka tindakan Yesus itu tidak lazim. Biasanya pembasuhan kaki dikerjakan oleh para pelayan kepada tamu yang sangat dihormati dan dilakukan sebelum perjamuan dimulai untuk membersihkan debu jalanan yang mengotori kaki para tamu. Maka dengan tindakan itu Yesus sebagai guru dan Tuhan ingin mengukir dalam hati dan pikiran para murid nilai yang telah dijalaninya, yakni bahwa ia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Maka dari awal hingga akhir hidupnya dipenuhi dengan kasih Allah yang selalu memberi dan bahkan memberikan dirinya seutuhnya di salib. Dia memberikan hidup seutuhnya untuk melayani semua orang. Dan kita, para muridnya juga diajak untuk melakukan hal yang sama. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Melakukan seperti yang diteladankan oleh Yesus tidak hanya copy paste tindakan itu secara lahiriah loh, tetapi mencakup perubahan drastis, perubahan orientasi dasar seluruh hidup kita. Dan itu artinya kita masuk ke dalam inti gerak hidup dan misi Yesus. Kita diciptakan dan ada untuk mencintai dan juga untuk melayani. Yang kedua, ayat 1 sampai dengan 3 tidak hanya menjadi pengantar kisah pembasuhan kaki tetapi juga merupakan introduksi untuk bagian kedua Injil Yohanes 13 sampai dengan 20. Hidup Yesus telah mencapai yang namanya klimaks, telah sampai pada saat ia meninggalkan dunia ini untuk pergi kepada Bapa. Dan ini berbeda dengan Injil sinoptik yang mengisahkan perjamuan terakhir sebagai perjamuan Paskah. Injil Yohanes menempatkan kisah perjamuan terakhir sebelum hari raya Paskah dimulai. Sehingga penyaliban Yesus terjadi tepat pada hari Paskah Yahudi, saat domba-domba kurban disembelih di bait Allah. Dan Yohanes mau mewartakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan secara sempurna sekali untuk selama-lamanya sebagai apa? Sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan dengan demikian, Paskah atau penebusan kita, yakni peralihan dari kematian kepada kehidupan, hanya dapat terjadi melalui perendahan diri di salib. Yang dalam perjamuan terakhir, perendahan diri itu disimbolkan dengan pembasuhan kaki para murid. Yang ketiga, teman-teman, pengertian Paskah dalam tradisi Yahudi berdasar pada Keluaran 12 ayat 13, yakni Tuhan melewati rumah orang-orang Yahudi yang telah ditandai dengan darah anak domba, kalau masih ingat, sehingga mereka tidak ikut dihukum atau dimusnahkan bersama dengan orang-orang Mesir.
Paskah Perjanjian Baru itu mempunyai makna yang jauh melampaui Paskah Yahudi. Dengan darah anak domba Allah, kita tidak hanya dibebaskan dari hukuman, tetapi juga diperkenankan mengambil bagian dalam kemuliaan Bapa. Dan itulah sebabnya mengapa Yohanes dalam ayat yang pertama merumuskan Paskah sebagai saat Yesus beralih dari dunia ini untuk kembali kepada Bapanya. Yang keempat, ungkapan bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya mempunyai dua arti. Pertama, kasih Yesus itu sangat mendalam sampai akhir hidup dalam pengertian waktu kronologis. Yang kedua, kasih Yesus itu utuh. Kasih Yesus itu utuh, penuh, dan sempurna. Maka dengan ungkapan itu penginjil itu mau menyatakan bahwa dengan menyerahkan diri untuk para muridnya, Yesus menunjukkan kesempurnaan dan kepenuhan kasih-Nya. Maka dalam Yohanes 15 ayat 13 ditekankan dan ditegaskan dengan sangat indah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan pada saat Yesus wafat, Ia bersabda, sudah selesai. Consumatum est atau tetelestai dalam bahasa Yunani. Kasih itu diberikan dengan tuntas. Kasih yang penuh, kasih yang sempurna, kasih yang tuntas itu disimbolkan dengan pembasuhan kaki. Yang kelima, dengan teliti penginjil menceritakan proses pembasuhan kaki. Yesus bangun dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian apa? Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata kerja titenai juga berarti memberikan nyawa, seperti yang dipakai dalam Yohanes 10, 11, 15, 17. Dengan demikian sekali lagi penginjil menghubungkan pembasuhan kaki dengan wafatnya. Keterkaitan itu oleh penginjil juga dinyatakan dalam ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia yang merendahkan diri sedemikian ekstrim itu sebenarnya adalah putra Allah. Dan pembasuhan kaki oleh Yesus dilakukan sebagai persiapan untuk menyongsong saat kembali kepada Bapanya. Yang keenam, dalam sebuah perjamuan keluarga, membasuh kaki lazimnya dilakukan oleh seorang budak. Dalam Midras Mekilta, Kejadian Keluaran 21 ayat 3, tindakan itu tidak boleh dituntut dari budak Yahudi, tetapi hanya dilakukan oleh budak bukan Yahudi. Namun, di lain pihak, seorang istri dan anak-anak laki-laki atau perempuan dapat membasuh kaki suami atau ayah sebagai tanda bakti mereka. Kadang-kadang, sebagai tanda kasih dan hormat, seorang murid dapat membasuh kaki gurunya. Maka dalam perjamuan terakhir, Yesus membalikan peran itu untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikannya. Yesus melakukan sendiri apa yang telah disabdakannya melalui perumpamaan. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Yang ketujuh, penolakan Petrus dalam ayat yang ketujuh menunjukkan kontras antara kehendak Yesus dengan ketidaktahuan Petrus. Perendahan diri sang sabda yang terwujud dalam inkarnasi menjadi cara yang dipilih Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka Santo Paulus memberikan nasihat yang begitu indah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan apa? Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sulit bagi Petrus untuk memahami cara Allah menyelamatkan ini. Maka penolakan Petrus dalam ayat 8 seakan-akan mengulangi lagi
protes yang pernah disampaikan kepada Yesus setelah ia menubuatkan penderitaannya. Maka kalau dalam Matius, tanggapan Yesus sangat keras, "Nyala iblis, engkaulah suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dan dalam ayat 8 tanggapan Yesus lebih halus tetapi tegas. "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kitalah yang mesti bertobat, menyesuaikan diri dengan Allah, bukan Allah yang menyesuaikan diri dengan kita. Yang kedelapan, kesalahpahaman antara Petrus dan Yesus terus berlanjut. Ayat 9. Yesus berbicara tentang pembersihan atau purifikasi spiritual sebagai syarat ikut serta bersamanya dalam kemuliaan, sehingga Petrus menangkapnya, sedangkan Petrus menangkapnya secara jasmani. Maka dalam Injil Yohanes kesalahpahaman seperti itu sering terjadi dan menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menyampaikan pewahyuan. Misalnya, kesalahpahaman dengan wanita Samaria tentang air kehidupan, dan orang Yahudi mengenal roti kehidupan. Yesus selalu berbicara pada level spiritual, realitas yang melampaui kenyataan yang material. Untuk mewahyukan realitas rohani itu, Yesus memakai simbol-simbol material, karena baginya simbol-simbol itu cukup memadai untuk menjelaskan kenyataan spiritual yang ingin diwahyukannya. Maka bagi Yesus, para rasul, kecuali Yudas Iskariot, sudah bersih karena telah menerima dan mengimani Sang Sabda. Yohanes 15 ayat 3. Para murid telah dilahirkan kembali dari air dan roh, artinya telah dibaptis, maka tidak perlu dibersihkan secara menyeluruh. Hanya perlu disempurnakan dengan masuk ke dalam misteri sengsara dan wafatnya yang disimbolkan dengan pembasuhan kaki. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tindakan Yesus yang begitu mengesan dan kaya akan makna baru bisa dipahami oleh para murid kemudian setelah peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Pemahaman yang utuh dimiliki oleh para murid berkat bimbingan dan penerangan Roh Kudus, karena Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pada seluruh perikop ini setidaknya ada dua pemaknaan yang saling melengkapi. Pertama, pembasuhan kaki menjadi simbol perendahan diri Yesus yang terlaksana pada salib dan wafatnya membersihkan dosa semua orang beriman. Gagasan ini selaras dengan Markus yang menghubungkan perendahan diri sebagai hamba agar dapat memberikan diri sebagai tebusan bagi semua orang. Kedua pembasuhan kaki menjadi teladan bagi para murid untuk saling melayani. Dan gagasan ini sesuai dengan percakapan pada perjamuan terakhir dalam Injil Lukas yang menegaskan bahwa kebesaran hidup seseorang itu terletak pada perannya untuk kebaikan sesama, yakni dengan melayani. Berikanlah hatimu untuk mencintai dan ulurkanlah tanganmu untuk melayani. Yang ke-10, orang mengatakan bahwa sebuah gambar lebih bernilai daripada ribuan kata-kata. Dan ungkapan itu sering ditemukan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjelaskan cara kerja sebuah mesin yang rumit atau mencari alamat yang sulit, kita mempergunakan skema, diagram, atau peta. Untuk menggerakkan hati orang agar mau berbagi kepada anak-anak miskin yang menderita kurang gizi, cukup dengan menampilkan gambar seorang anak yang kurus, kering, kelaparan, dan terbaring di pinggir jalan. Dan untuk memotivasi orang mencintai dan memajukan perdamaian, kita menampilkan gambar-gambar yang menunjukkan kekejaman perang. Dan gambar itu juga bisa berbentuk cerita atau kisah, dan juga bisa berwujud tindakan simbolis. Kisah motivasi lebih menarik daripada serangkaian nasihat. Karena itu dalam pengajarannya Yesus banyak mempergunakan kisah perumpamaan untuk mengajarkan tentang kerendahan hati. Yesus mengambil seorang anak kecil dan menjadikannya sebagai sebuah model. Yang ke-11, seorang murid bertanya kepada guru yang bijaksana, "Guru, bagaimana kita dapat mewujudkan secara konkret nasihat untuk saling mencintai dan melayani? Mengapa kekerasan dan kebencian justru lebih dominan dalam dunia ini?" Dan guru itu mengajak muridnya ke sebuah tanah lapang di pinggir desa. Sore itu cuaca sangat cerah, dan di tanah lapang itu beberapa anak asik bermain. Ada yang berkejar-kejaran, bercanda-canda, bermain lompat-lompatan,
dan suasananya begitu menyenangkan, penuh dengan suara gelak tawa dan teriakan kegembiraan. Dan sang guru berkata, lihat anak-anak itu, mereka bisa menikmati kegembiraan karena mereka melihat kawannya sebagai teman bermain. Mereka saling membutuhkan, dan kadang teman dibutuhkan agar permainan dapat dilakukan. Tetapi aku bisa mengubah suasana yang penuh kegembiraan itu menjadi tangisan. Lalu guru itu memanggil agar anak-anak mendekatinya. Sang guru mengeluarkan segenggam uang koin dari sakunya sambil mengatakan, anak-anak, uang ini akan kusebar dan kalian boleh memperebutkan dan itu menjadi milik kalian. Guru itu kemudian menyebarkan segenggam uang koin itu ke tengah anak-anak, dan anak-anak mulai berebutan, saling mendorong, saling menginjak, dan saling memukul. Suasana kegembiraan berubah menjadi kemarahan. Mulai terdengar jeritan tangis, bentakan kemarahan. Dan guru itu berkata, lihatlah anak-anak itu. Mereka berebut untuk mendapatkan koin. Mereka saling mendorong, saling memukul dan melukai. Mereka melihat temannya sebagai saingan yang harus disingkirkan. Kawan-kawannya tidak lagi dibutuhkan kehadirannya, tetapi malah menjadi gangguan dan ancaman. Dan pada saat itulah muncul kebencian, sakit hati, dan juga dendam. Teman-teman, hidup kita ditentukan oleh sudut pandang. Cara kita memandang sesama menentukan sikap dan tindakan kita kepada mereka. Hanya bila kita memandang sesama secara positif, yakni sebagai teman perjalanan yang kehadirannya tidak dibutuhkan, yang kita butuhkan. Hanya bila kita berpikir, menduga dan berharap yang baik dan tidak berprasangka buruk, serta tidak melihat sesama sebagai saingan, sehingga kehadirannya mengganggu dan harus disingkirkan, barulah kita melaksanakan kehendak Tuhan untuk saling melayani, mengasihi, dan berbagi. Semoga penjelasan kali ini sungguh membantu Anda untuk memasuki pekan suci ini, hari suci ini dengan baik, sehingga Kamis Putih yang Anda rayakan sungguh menjadi bernilai dan membantu Anda untuk masuk dalam misteri keselamatan Paskah. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.